Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Taala, marilah pertama dan yang paling utama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Taala karena sampai sore ini semangat kita, kesehatan kita masih diberikan kepada kita sehingga dengan antusias masih bisa mengikuti acara ini sampai selesai insyaallah. Salawat dan salam adalah senantiasa kita aturkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, serta sahabat dan serta pengikutnya, dan semoga kita termasuk dalamnya. Teman-teman semua, mengisi materi terakhir itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama sudah capek sekali, kemudian tinggal tidurnya seperti menina bubukan. Kemungkinan kedua bisa jadi sudah puncaknya semangat, tinggal kalau istilah main bola itu tinggal menggolkan, semangatnya tinggi, tinggal menggolkan, tambah tinggi. Tapi saya yakin yang kedua, teman-teman. Saya tadi ada WA dari teman WA ya, dari Solo, ada konsultasi. Biasa seorang ambasador itu layaknya seorang dakwah duta apa namanya, yang jelas seorang ambasador itu orang yang dinanti-nantikan kedatangannya, dinanti-nantikan tuahnya, dinanti-nantikan sabdanya, dinanti-nantikan sabdanya, tuahnya lah apa katanya. Contohnya kasih tahu. Nah ini diskusi lama banget nih. Berapa kali diskusi, hanya seperti ini. Ada orang bertanya tentang masa lalu. Dia punya masa lalu yang membuat hidupnya itu senantiasa dibayangkan masa lalu. Banyak orang seperti ini melangkah ke depan tuh berbicaranya masa lalu. Saya dulu kan begini, kan nggak ada orang tahu, tetapi saya merasa berdosa tentang masa. Saya sadari baru di IBM ini, coach, jika saya pelihara dan nggak tahu tuntaskan, saya gak akan bisa maju dan bertambah kuat kecuali Allah mampu. Kemudian saya pun heran bagaimana saya bisa menjaga selama ini padahal saya baper kayak gini, baper deh. Masa lalu kenapa dipikir, Mas? Sampai hidup di masa lalu atau masa sekarang? Kalau pengen memperbaiki masa lalu yang kamu jalankan, masuk ke lacinya Nobita, Bu Ali perbaiki, baru balik lagi sama. Jawabannya ini, baik coach, masa lalu tidak bisa dirubah, titik. Kemudian bagaimana saya menghadapi masa depan yang terimbas tindakan saya di masa lalu yang memalukan, coach. Saya masih belum paham bagaimana bersikap dengan lingkungan atau orang yang telah menyaksikan kegagalan atau tindakan saya yang memalukan di masa lalu. Kalau malu, balik ke laci Nobita, perbaiki. Jawaban terakhir ya coach, ya guys, coach, saya tutup masalah ini. Saya akan pikirkan, renungkan coach untuk masalah. Banyak sekali orang berpikiran hari ini yang dia kerjakan diributi masalah. Dan banyak sekali pula orang yang datang kepada kita itu pola pikirnya masa depan, tapi sebenarnya masih masa lalu yang dia jalankan. Cara mainnya, cara berbisnisnya, yang bisa mengkot di depan tadi. Merubah bisnis itu tidak bisa kalau tidak merubah cara bermain, mindset gitu. Kalau masih masa lalu dilakukan, sama saja. Bagi contoh, kenapa orang di dalam bisnis
mengalami kegagalan, satu kegagalan. Kemudian ini kan masa lalu kegagalan. Dia mencoba membuka bisnis yang baru, B, gagal lagi. Bisnis C dia jalankan, gagal lagi. Bisnis D dia jalankan, gagal lagi. Bisa 5 kali, 6 kali, 7 kali, 10 kali, gagal terus. Kenapa? Karena masa lalu dipakai lagi. Masa lalu kan gagal. B, masa lalunya A, masa lalu dipakai lagi. C, masa lalunya A sama B, dipakai lagi. D, masa lalunya ABC, dipakai lagi. Selalu memakai masa lalu untuk menghadapi masa depan. Dan ini tidak hanya 1 orang, 2 orang, 10 orang, 100 orang, ribuan orang yang akan mendatangi kita berbondong-bondong untuk bertanya, untuk mencari solusi. Sebelum saya teruskan, saya mau tanya teman-teman, saya mau list di sini 10 aja, 8 aja, cukupnya 8. Niat kesini untuk apa? Datang ke acara ambasador untuk satu, belajar. Ada lagi? Cari masalah? Sudah dapat masalahnya? Ada lagi? Solusi-solusi dari masalah. Ada lagi? Mencari ide. Nah, jangan dulu. Dapat idenya? Yang mencari ide dapat ide dulu. Ada yang namanya ide? Kalau ada, ditemukan. Ada lagi? Mencari istri. Mencari calon istri. Ada yang tujuannya mencari pasangan? Jujur, ayo. Tidak ada ya? Ada yang mencari istri kedua? Jujur. List kelima siapa? Apa lagi tadi? Mengembangkan diri. Panas. Siapa mas yang mengganti diri? Sudah berkembang kayak gitu? Kurang berkembang. Belum 125. Jalan-jalan, luar biasa nih jalan-jalan. Refreshing. Berarti selama ini stres. Ya, atau apa? Terakhir, relasi. Networking. Oke. Kalau dari 8 ini, saya minta dipilih 3 yang paling utama. 1, 5, 8. Serius. 3 solusi. Serius. Udah 4 aja ya. 1, 2, 3, 4. 1 belajar, 3 cari solusi, 5 mengembangkan diri, 8 networking. Nah, menghindari debt collector. Jujur, brutal. Pakai bulan. Jadi gini, ketika ditanya, oh ya nanti akhir minggu ini, akhir minggu, sampai Jumat, saya ada meeting, ada workshop 2 hari. Besok Senin ya. Ada yang ditelepon, jawabnya besok Senin bayarnya. Tanggalnya udah berubah, tanggal 2. Udah di SMS, udah dijawab. Jawabnya apa? Maaf saya baru workshop. Wah, nanti tunggu jam 5 sore. Ada lagi. Oh, istrinya. DC. Bang. Ini luar biasa nih. 1, 2, 3, 4. Jujur nih ya. Di sini berarti nyari solusi kan? Ini ya. Ya, cari solusi.
pelarian, itu pelarian. Maaf, salah sambung ini Pak. Sinyalnya nggak jelas tuh Pak. Sinyalnya nggak jelas. Sinyalnya kurang jelas Pak. Diulangi lagi Pak. Padahal jelas. Pak, kalau ada nomor asing masuk itu langsung muter. Diangkat aja, diangkat aja. Ini dapat uang apa? Minta uang. Pengalaman. Oke, belajar cari solusi, mengembangkan diri, networking di Ambassador, kalian nggak akan dapat. Yes. Ya kan? Dapat, belajar dapat. Apa? Dapat apa? Ilmu-ilmunya apa? Mungkin ini dapat. Solusi dapat, solusi. Dapat Mas, langsung. Ada solusi, ada ide, ya. Wah, besok pulang solusinya selesai, bisa jadi lebih parah. Besok udah ganti tanggal Mas, tanggal 2 itu udah tanggal baru. Call-nya tambah 1 lagi call-nya. Nggak paham call, berarti naiknya bis. Kalau yang teman-teman Purwokerto sangat paham sekali. Purwokerto mana ya? Mana? Enggak ada orangnya. Kecamatannya. Oh, itu Purwokerto, Cilacap. Nah, paling paham Mas ya. Oh. Apa? Oh, kalau mencari solusi nggak dapat solusi di sini. Kemungkinan nggak dapat. Mengembangkan diri mungkin dapat karena makannya lumayan. Networking dapat. Networking itu ada 2 kemungkinan. Networking itu pengen cari utang lagi, atau ada yang punya uang. Cari korban baru, betul. Dapat, itu dapat. Ya. Ciri-cirinya sederhana. Kalau duduknya dari kemarin jejer terus, hati-hati, jangan. Ya. Apalagi minta nomor HP, alamat rumah. Pengalaman. Teman-teman, Ambassador. Kita masih ingat yang namanya sahabat-sahabat Rasulullah. 200.000, hampir 200.000, sekitar 200.000 sahabat Rasulullah itu semua tidak ada yang dimakamkan, bukan semua, mayoritas tidak dimakamkan di Madinah. Berceceran semuanya, bertebaran semuanya di luar daerah, di luar negerinya masing-masing. Semua para pendakwah mau cari solusi, enggak. Pendakwah cari solusi, enggak. Menghindari DC, Bisa. Masuk. bisa, tapi enggak akan jadi. Saya pengen dakwah, ujung-ujungnya niatnya pengen hindari DC, lari dari masalah. Pendakwah tidak ada yang dapat solusi, tidak akan mencari solusi, dia tambah masalah. Kalau teman-teman kesini cari solusi salah, percuma 2 hari kesini salah. Ngapain kesini? Pulang. Gak ada solusi di sini. Padahal teman-teman di sini dicetak atau dididik atau dibikin. Saya jadi lihat bajunya di situ kok enak banget, nggak enak itu lagi. Lihat sana lihat baju itu. Makanya jangan jalan.
kasihan dong yang di bawah-bawahnya. Baik lagi teman-teman, tidak ada solusi. Mungkin akan dapat solusi, tapi di sini kemungkinan ada solusi hari ini. Dan teman-teman yang SMS yang datang seperti ini hari-hari sering kita datang seperti ini. Orang datang, Pak, saya punya masalah ini. Sampaikan semuanya. Terus apa yang kamu mau? Pokoknya saya pengen nyampaikan, Pak. Sama mas, saya juga punya kayak gitu mas. Boleh kita nanti akan datang orang ke sini, kita berpikiran, bos, aku aja masalahnya lebih parah dari kamu loh. Malah kamu ke tempat itu. Mas Yusdi, Mas Agus Langgam datangi orang. Saya kalau urusan ada orang utang, tak petakan dulu 1, 2, 3, 4, 5. Karakternya sudah saya sampaikan, ini kayak gini. Sudah saya mulai mindsetnya saya rubah, cara berpikirnya. Urusan debt collector secara perbankan, datangi Mas Agus. Nah, banget. Selamat. Sudah berapa orang mas? Mas, dari saya, referensi saya mas. Berdiri. Tinggal kalikan per kepalanya berapa. Ya ini berdiri Mas Agus. Beliau di Klaten tinggalnya, dia biasa berurusan dengan debt collector, biasa berurusan dengan bank, lelang-lelang itu urusan kecil, gampang. Urusan utang gampang sekali. Banyak. Cara penyelesaiannya utang 1 juta, 5 juta, 100 juta, 1 triliun itu sama cara penyelesaiannya. Banyak. Nanti kalau Solo Jogja nanti dengan Mas Agus ya, konsultasi tentang bagaimana ngakali bank. Ngakali bank atau menyelesaikan bank? Menyelesaikan bank. Ya. Kalau Mas Yusdi kejauhan. Mas Yusdi yang teman-teman Purwokerto nanti dengan Mas Yusdi, kalau Jogja Solo dengan Mas Agus. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Nanti akan ketemu orang-orang seperti itu. Masalah manusia datang itu, bisnis orang berbisnis itu bermasalah. Itu ketika kita tanya 3 hal ini, selalu kita tanya 3 hal ini. Kalau nanti 3 hal ini lolos, baru kita ajari bagaimana bisnisnya. Oh, cara penjualanmu salah, harusnya seperti ini. Oh, cara penjualanmu bisa nggak ditingkatkan di sini? Kenapa difokuskan di sini? Fokusnya di sini loh. Belum mas, matikan dulu nanti orang lihat itu. Setelah saya minta nanti ya. Waktunya sampai jam berapa mas? Jam 5. Benar? Istri udah ngebel dari tadi. Malam Jumat nggak ada di rumah. Tadi malam siapa yang malam juga? Oke, balik kemana tadi? Ya? Tadi 3 ini kita tanyakan dulu. Ketika ini clear, baru kita ajari positioning, target market, value, cara jualan. Kalau tidak di 3 ini tidak selesai, ya akan selesai semuanya. Pertanyaan pertama adalah ada masalah kan dengan orang tua? Bagaimana Habib kemarin nyampaikan, ada masalah dengan orang tua? Kalau bisnis, kemudian kita tanya kepada tadi apa namanya klien kita datang itu, ada masalah dengan orang tua? Ada masalah. Diperbaiki kayak apapun enggak jadi. Hancur. Dengan cara sejauh sehebat apapun, sedetail apapun, dikawal hari demi hari, enggak jadi. Saya punya guru bisnis saya, salah satu guru bisnis saya. Dia 2 tahun bisnis dengan modal 13 miliar, 2 tahun pun lenyap dan masih menyisakan hutang. Kenapa dia dilakukan? Karena dia bermasalah dengan orang tua. Dan dia merasa sombong terhadap orang tuanya, bahwa saya itu bisa, saya punya ilmu dari Amerika, punya ilmu dari beberapa perusahaan besar, saya bisa jalankan.
Tapi orang tuanya tidak ridho, 13 miliar 2 tahun. Sampai nggak punya apa. Di sini kalau masih ada yang punya masalah dengan orang tua, selesaikan. Kita membantu orang, tapi kita membantu diri sendiri. Jadi kalau masih ada masalah dengan orang tua, bisnis kita nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Kita berdoa tiap hari. Biasanya orang yang bermasalah dengan orang tua nggak pernah berdoa. Doa kan hari-hari kan otomatis. Robi firli wali daya. Kan keluh. Mendoakan orang tua padahal bukan orang tua. Nggak pernah doa, bisa jadi nggak pernah sholat, bisa jadi bermasalah hidupnya. Bukannya bisnisnya, hidupnya tidak rukun dengan istri, tidak rukun dengan tetangganya. Hari demi hari selalu keputusan salah, uang habis terus menerus. Buka bisnis A keliru, bisnis B salah, bisnis C tidak betul, bisnis D wrong. Masalahnya di mana? Di orang tuanya. Dia bermasalah dengan orang tua. Perbaiki dulu. Di sini saya nggak perlu tanya siapa yang punya masalah dengan orang tua. Saya mau minta doanya teman-teman. Semoga Allah kasih kemudahan yang di sini teman-teman bisnisnya bermasalah atau hidupnya bermasalah dengan orang tua segera selesai. Segera selesai, segera ridho dengan orang tua. Saya itu nggak salah, yang salah orang tua saya, ya itu kamu. Saya sudah berusaha, saya sudah sampai orang tua saya yang ngeyel ngomong terus. Wah, di sana ngomong, saya ngomong sini. Tapi itu orang tua, apalagi ibunya yang mengandung 9 bulan 10 hari. Kita sampai menyakit beliau, bisnis apapun tidak akan bisa. Pertanyaan pertama. Karena kita juga tahu, kita mungkin tidak sadar ketika kecil, bahkan besar kita sekolahkan. Hari demi hari ibu kita belanja ke pasar, dipulangkan barang dijual lagi atau kerja banting tulang tiap hari bapak ibu kita. Tetapi kita nggak tahu bahwa dia sebenarnya berkorban untuk kita. Sementara kita menganggap orang-orang disekolahkan tinggi, saya tidak. Orang-orang disekolahkan besar, orang-orang dikasih fasilitas, kasih modal, kita enggak. Kita udah hidup, dilahirkan dari orang tua, kita udah syukur. Kalau masalah kita masih seperti itu, kita punya ego yang luar biasa, selesaikan. Kalau kita bisa menyelesaikan itu, nanti akan kita sampaikan kepada orang-orang yang datang kepada kita. Ada masalah nggak dengan orang tua? Tidak perlu ditutupi. Ada masalah nggak dengan orang tua? Clear, nggak ada masalah. Oke, selesai. Kita rembuk yang lain. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ada masalah nggak dengan pasangan hidup, suaminya atau istrinya? Berapa bulan, setengah tahun yang lalu saya ada konsultasi orang kadang juga ini saya suami sama istri datang dua-duanya, saya ngajak Coach Anton dampingi. Dia itu suami istri itu nggak pernah jadi satu, pikirnya sendiri-sendiri. Bahkan sang istri itu baru tahu hari itu ketika saya tanya suaminya, punya utang di tempat lain yang istrinya nggak tahu. Istrinya nangis di situ, ya apa bi, ya. Dia nangis di situ di depan kita nangis. Sampai dia, kamu masih punya utang di tempat lain. Padahal hari-hari dia tuh yang suaminya bisa berantakan, uang istri sedot tiap hari. Dari kacamata suami, istrinya yang salah. Sampai saat ini suami masih menganggap istrinya yang salah, bawel, wah banyak urusan ngatur. Bawel itu apa? Istri itu kalau ngomong, istri itu kalau ngomong itu kayak muncul. Siapapun istri, saya yang tidak merasa kalau istrinya ngomong walaupun satu kecap dua kecap itu merasa masuk nusuk
ke kepalanya itu. Jadi belum jadi suami. Belum nikah tadi. Jadi ibu-ibu, suara ibu-ibu walaupun tonasinya kecil, rendah, bahkan keras, itu menggetarkan hati suami. Menggetar itu bisa drop, bisa semangat. Hanya istri. Saya pernah ketika saya itu bangkrut. Saya pernah bisnis sekitar 15 kali bangkrut. 15 kali itu saya mengisi kurikulum vitae kebangkrutan saya. Dulu teman-teman masih 1 kali 2 kali bangkrut, selesaikan dulu kurikulum vitae-nya. Selesaikan dulu, tumpuk dulu kurikulum vitae-nya. Ini baru kedua nih. Nah, istri saya itu di depan musola, di belakang rumah kita ada musola. Ya kan, namanya orang bangkrut kan gelap, sudah pandangannya juga udah kabur, stres nih. Istri saya cuma bilang di kepalamu gak ada tulisan orang jelek, di kepalamu gak ada tulisan kamu punya utang, gak ada. Kenapa pegangnya gini? Resikonya dulu di depan, tapi ilmunya langsung jilep. Tingkat kesuksesannya 10 kali lipat daripada yang belakang. Karena subur dengan hujan lokal. Nah, di depan musola itu nyaman itu. Saya ya tentang suami ya. Jadi istri menyaman seperti itu. Nggak ada orang katakan, nggak ada tulisannya kamu orang jelek, nggak ada tulisannya kamu orang punya utang. Dan nggak perlu kamu mengatakan pada semua orang saya itu baik, saya itu tidak mengutang, saya itu tidak bersalah, saya tidak bisnis, tidak ngawur, nggak bisa kita ngomong kemana-mana. Saya orang baik, saya bisnisnya tidak ngawur, saya itu tidak menipu, nggak bisa. Buktikan. Jadi saya harus buktikan bahwa waktu akhirnya membuktikan bahwa orang yang dulu mengatakan saya itu tukang memplang, yang saya itu seperti ini, lewat sekarang. Selesainya sedikit. Utang saya nggak banyak, masih kelas TK. Mas Agus kan kelas SMA ya. Susdi kuliah. Makanya kemarin datang ke tempat saya, utangnya orang Wonogiri sana datang ke rumah saya itu sudah stres itu perempuan itu habisnya tempat Mas Agus juga. Utangnya kira-kira nggak nyampe 500. Masih TK itu kan. 500 juta itu TK. Playgroup apa TK Mas? Playgroup. Utang 500 juta aja stres. Ya memang 500 juta stres kalau bisa bayar. 1 juta aja stres. Nah, akhirnya saya punya keyakinan yang kuat sama istri saya itu, ayo kita selesaikan, kita buktikan. Dari demi hari di mentoring sama istri saya. Alhamdulillah sekarang lewat, semuanya lewat dan semuanya lunas. Apakah langsung segera lunas? Enggak. Apakah saya lunas dengan saya hanya ngurusi diri sendiri? Enggak. Saya tetap berbuat pada orang. Saya tetap melawan apa yang saya jalankan. Kemudian ambil ke nomor 2 tadi tentang suami atau istri. Betapa banyak orang yang bisnis itu punya utang, suaminya nggak tahu, atau sebaliknya istri punya utang, suami nggak tahu, suami punya utang, istri nggak tahu. Jadi masalah kita tahu, loh ini buat siapa ini utang ini? Kok jawabnya salah? Ini saya utang tuh buat simpanan bu, buat lebaran. Dan maksudnya simpanan itu untuk tabungan. Ketika jawabannya salah, selalu salah. Udah, kamu punya simpanan? Iya, saya punya simpanan. Utang lebaran lagi kan? Pokoknya kalau sudah hubungan suami istri bermasalah apapun yang jawab kan salah. Salah. Dan suami itu, teman mesti merasakan kalau istri ngomong tadi itu bisa menjatuhkan. Mau datang ke sini itu kalau mau ngisi acara atau mengajar, kalau misalnya mengajar, mau ngajar itu nggak bisa. Dakwah mau keluar rumah, di rumah itu bermasalah dengan istri, kesaktiannya hilang. Ngomong itu keluh, lidahnya itu keluh.
Saya kan ngomongnya enak, berarti tidak ada masalah. Gue ini hari detik demi detik tanya, selalu WA-an. Ada masalah. Pertanyaan kedua, ada masalah dan pasangan. Pasangan itu pasangan suami istri loh, bukan pasangan yang lain. Bukan pasangan yang lain. Ada masalah dengan masalah. Yang ketiga, ada masalah nggak dengan syariat? Kalau satu sudah selesai clear, tidak ada masalah. Dengan pasangan ada masalah. Dengan syariat ada masalah nggak? Ada masalah. Ini masalahnya. Ada nggak uang haram di dalam bisnis kita? Ada nggak hak orang lain yang kita amalkan di bisnis kita? Ada nggak kita salah dalam bisnis melanggar syariat? Ada. Hanya semuanya di screening, scanning. Kalau itu ada, selesai di situ. Kenapa masalah itu yang kita berkaitan sama syariat, kita bisnisnya nggak maju-maju, berantakan terus? Karena kita sembahyang. Kata Pak Edi, karena kalian sholat, ihdinas siratal mustaqim minimal 17 kali sehari. 17 kali kalau dikabulkan Allah, tidak. Kalau itu berarti sayang sama kita. Jadi 3 pertanyaan ini yang penting, yang kita tanyakan kepada diri kita sendiri, dan nanti kepada teman-teman yang datang kepada kita untuk konsultasi. Dan ingat, ketika orang konsultasi itu kita tuh seringnya larut, kadang kok nangis untuk kesmiling. Dia punya utang itu kita merasakan punya utang, kadang kita punya utang kita kasihkan. Ada yang pernah ngalami ya? Saya tuh mungkin sudah hampir 200 juta ya. Orang datang 1 juta, 2 juta, 10 juta, ada yang 50 juta tak kasihkan, sampai sekarang nggak balik. Sekarang kalau ada orang udah urusannya sama datang, kemudian sama uang, ini Pak ini minta peluang ini mungkin saya bisa pinjam 5 hari, 10 hari. No. Kalau saya melakukan ini, saya mengasihkan ini, saya nggak akan ketemu orang-orang lain. Nah banyak orang seperti saya, kalau kita ngasih kayak gitu terus, habis bisa uang saya nanti untuk urusan kayak gitu. Habis itu artinya berkurang dengan tidak ikhlas. Iya, ratusan juta. Makanya saya stop di sini. Kalau enggak nanti berbondong-bondong tempat saya. Ketiga hal ini perlu kita tanyakan kepada mereka dan kepada kita. Kita clearkan dulu diri kita. Apakah hal nunggu selesai baru kita bisa menangani orang? Tidak. Seorang bisnis, seorang dai atau seorang ustaz, apakah ustaz itu nunggu hebat semua, nunggu semua ayatnya itu dia sampaikan, atau nunggu dia mulai jadi semua ayat? Tidak. Sampaikan kalau hanya 1 ayat. Kita tahunya tentang riba, sampaikan tentang riba. 3 hal ini mendasar bisnis. Setelah ini clear, kita baru membahas konsep bisnis. Bisnismu seperti apa? Produkmu seperti apa? Kamu udah masuk belum? Target market itu benar apa salah? Baru itu. Sebelum itu baru setelah 3 hal itu baru itu kerja. Bisa dimulai. Sebelum saya lanjutkan di 7 kekuatan apa saja, saya cerita seseorang. Orang berpikiran kadang seperti ini. Saya ngurusi pribadi saya aja sulit, ngurusi saya sendiri aja nggak betul-betul. Kenapa ngurusi orang lain? Saya ngurusi rumah tangga saya belum betul. Kenapa ngurusi rumah tangga orang lain? Ini sering terbesit dalam benak kita. Kita bisnisnya masih kecil, kita ngajarin orang. Kita bisnisnya masih berantakan, masih punya utang, kita ngajarin orang. Kalau kita menunggu utang kita lunas, kemungkinan pertama tidak lunas sampai mati. Tidak lunas. Kemungkinan kedua tidak lunas juga. Pokoknya kemungkinan 3 tidak lunas. Kemungkinan 3 kemungkinan tidak lunas. Ngurusin orang lain. Kita menolong orang lain, diri saya aja bermasalah, butuh pertolongan, butuh solusi. Apakah solusi itu datang? Hanya kita nunggu seperti tidak. Bahkan Allah sudah sampaikan ke kita, kalau kita pengen masalah kita selesai,
Selesaikan masalah orang lain. Menyelesaikan masalah lain itu susah. Kita ikut mikir urusan dia, urusan keluarga sampai ke apa, bahkan urusan anak, urusan orang tua, urusan rebahan. Jelek Pak. Jelek semuanya gitu. Padahal ikut hanya kita ikut sesek. Kok ada ya orang kayak gini? Mereka akan mendatangi kita, teman-teman, saudara kita, tetangga kita, mendatangi kita, teman-teman ambasador itu semuanya pengen dapat solusi. Apakah karena bisnis kita besar? Bukan. Apakah karena kita pinter? Bisa tidak? Apakah karena kita hebat, seorang profesor? Bukan. Banyak orang profesor itu di rumah nggak ada orang datang, nggak ada orang bertanya, nggak ada nyari solusi. Kalau kita nunggu kita jadi profesor, berapa jumlah profesor? Nunggu berapa tahun kita baru ngasih solusi pada orang. Di sini hanya satu ada Profesor Wicak yang gondrong, profesor. Ada juga banyak prof yang lain, tapi P, provokator. Kalau kita nunggu kita pintar, kita hebat, bisnis kita, kemudian kita paham sekali tentang bisnis, maka tidak akan terjadi. Nggak ada orang membantu orang lain. Saya mau tanya teman-teman, orang baik itu tidak mungkin atau tidak akan masuk surga. Kalau orang baik masuk surga, kalau orang baik itu adalah orang yang dijanjikan masuk surga, maka berapa banyak orang-orang baik di sekitar kita. Rasulullah itu bukan dulu awalnya sebelum jadi nabi. Kurang baiknya apa Rasulullah di Mekah? Kurang baiknya apa? Dia orang yang paling terpercaya. Semua perdagangannya amanah. Semua yang dilakukan semuanya baik pada semua orang. Tetapi kenapa kurang? Karena dia hanya baik untuk dirinya sendiri. Orang yang hanya baik hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau penyeru kebaikan, Rasulullah itu penyeru kebaikan. Dia menyampaikan kebaikan, bukan untuk dirinya sendiri. Maka ketika diangkat menjadi nabi, dia menjadi penyeru kebaikan, orang baik dan menyampaikan kebaikan. Dan kita istirahat dulu. Istirahat dulu, Tad. Kalau yang ada yang mau sholat, silakan sholat. Kita lanjutkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sampaikan tadi, kita nggak cukup hanya jadi orang baik. Rasulullah itu kurang apa waktu di Madinah, di Mekah? Orang baik, semua mengatakan orang baik. Tapi nggak cukup, karena dia belum menyampaikan kebaikan. Ketika beliau diangkat jadi Rasul, maka dia menyampaikan kebaikan kemana-mana, dakwah kemana-mana. Berdakwah kan? Kita juga seperti itu. Kalau kita hanya hidup di dunia hanya jadi orang baik, pokoknya aku nggak ngurusin orang lain, aku jadi orang baik. Egois kan? Aku orang baik, orang lain tidak peduli. Yang penting aku orang baik. Benar nggak dari kacamata Islam? Karena orang yang baik itu adalah membaik diri sendiri dan menyampaikan kepada orang lain. Dan memperbaiki diri sendiri itu bisa jadi kita dengan cara memperbaiki orang lain. Saya banyak sekali ketemu sebuah solusi dalam bisnis saya. Banyak sekali. Dari awal saya menyampaikan materi di IBER. Dan saya sering dapat ilmu itu ketika saya menyampaikan, saya itu paham tentang ilmu bisnis. Itu datang. Jadi saya menyampaikan, ada seorang datang ke tempat saya, diskusi tentang masalahnya, saya bantu walaupun belum selesai. Minimal dia senang ketemu dulu. Orang itu punya karakter ketika menyampaikan masalah, halo, nah, kita tunggu sampai selesai. Sudah selesai? Sudah. Biasa. Alamiah.
Jumlah kata yang harus diucapkan wanita dengan laki-laki itu beda. Lelaki lebih sedikit jumlah kata yang harus diucapkan tiap hari. Kalau ibu-ibu tuh 5 kali sampai 10 kali lebih banyak yang harus disampaikan. Kalau tidak disampaikan kasihan, stres. Makanya jadi bapak-bapak itu kalau ibu-ibu itu ngomong silakan dengerin aja. Ya, terus ya. Terus ya. Apakah si istri itu butuh solusi? Belum tentu butuh solusi. Wah, pengen ngomong aja. Iya. Kita dengerin. Jangan dia bilang seperti ini, oh harusnya seperti ini, dia malah stres. Udah aja. Dia ngomong itu akan tahu solusi sendiri. Karena dia pengen menghabiskan kata-katanya harian itu. Kuota katanya belum habis. Lanjut ya. Jadi teman-teman, betapa banyak kita mendapatkan suatu solusi dalam bisnis kita gara-gara kita membantu orang lain. Jadi kunci dalam membantu orang lain adalah care, kita peduli. Mas. Bukan karena kepadan kita, bukan karena kesusahan kita, mereka datang karena kita care. Karena kita cara. Orang peduli, suami kepada istri juga seperti itu. Ketika kita peduli atau sebaliknya, akan datangi terus. Mau nggak peduli aja datangi terus, apalagi peduli. Makanya hati-hati bapak-bapak itu kalau ada ibu-ibu, mbak-mbak datang konsultasi jangan sangat peduli, jangan peduli ya, dia langsung senang, mati kutu dia. Dijaga. Makanya kalau ada konsultasi sama saya, ibu-ibu, mbak-mbak harus sama suaminya atau ada yang nemenin. Kalau enggak nanti bahaya. Banyak sekali orang konsultasi pada kita solusinya itu satu, kita nikahi, enggak solusi namanya. Banyak saya ketemu, ada teman itu, saya punya teman yang sangat akrab, seorang wanita yang punya masalah dengan suaminya, dibantu temannya, akhirnya dia cerai dan nikah dengan yang di tempat konsultasi. Ini namanya cari masalah lain. Bukan dia kan? Ini terjadi. Begitu orang kita, teman kita pindah kapal, pindah perahu. Jadi suaminya sama-sama bermasalah, konsultasi, akhirnya solusinya cerai, terus nikah sama yang tempat konsultasi. Bahaya. Jadi ibu-ibu juga hati-hati kalau konsultasi sama wajah-wajah kayak gini. Buaya itu harusnya wanita ini Pak Ayah. Kalau orang peduli, maka kalau kita peduli orang yang datang, tidak perlu kita. Coba kita ingat orang-orang di kampung kita, teman-teman saudara-saudara kita di kampung, satu RT, satu RW, satu kelurahan. Orang yang datang nih, orang yang di tempat konsultasi itu apakah orang yang paling kaya? Belum tentu. Makanya kalau nggak peduli, nggak datangi. Apakah karena orang yang jabatannya tinggi di pemerintahan? Belum tentu. Apakah karena dia yang paling pintar, profesor, dokter, atau seorang dokter? Apa? Belum tentu. Tapi orang yang peduli terhadap masalah kita. Bisa jadi dia hanya orang biasa, orang yang tidak ahli sesuatu, tapi orang peduli datang. Kita lihat di kampung-kampung kita seperti itu. Orang yang peduli maka dia tempat konsultasi orang. Dan rata-rata orang yang pintar, yang sukses, egonya tinggi, tidak peduli. Kita dapati di kampung kita. Bisa jadi kita tidak pernah memikirkan orang, tidak peduli. Ya orang mau datang seperti apa? Itu orangnya sombong banget, kaya tapi untuk sendiri, dan lain-lain dan lain-lain. Mas, kanan ya. Yang nomor 2, listening and listening. Mendengarkan
kelemahan manusia itu adalah mendengarkan. Kita ngomongnya satu, orang ngomongnya 100. Merasakan enggak? Kita merasakan diri kita masih banyak ngomongnya apa dengarkan? Ngomong apa dengarkan? Ngomong, banyak ngomong, enggak dengerin. Saya punya karyawan saya yang dia dimusuhi banyak temennya. Jadi di kantor itu dimusuhi, kemudian di lapangan teman outlet itu dimusuhi semuanya. Gara-gara itu dia banyak sekali ngomong, pintar tapi banyak ngomong. Orang tanya satu ngomong, padahal ada orang bertanya di satu, dia bukan bagian produksi, dia bagian outlet franchise. Di bagian produksi ada orang tanya, dia jawab itu satu persatu. Bukan urusannya jawab. Satu ketika tak panggil, Mas, sampai belajar dengerin, ngomong terus ya. Dia jawab lagi, diam. Ini sih sama ownernya berani kayak gini. Ada satu acara sesi coaching saya, ada orang yang dia ngomong terus. Itu masa sampai itu ngomong terus, nggak mau dengerin. Tapi Pak, ya itulah buktinya loh. Terus dia jawab, tadi masalahnya loh, kita kelihatan kan, ngomong terus. Karakter manusia seperti itu. Dan kalau kita banyak ngomongnya, ember. Orang datang tempat itu males. Saya nanti nyampaikan sesuatu, punya masalah, nanti belum ada 5 hari sudah satu kampung tahu semua. Buktinya salah satunya gini, tidak pernah dibaca isinya, tidak tahu isinya, langsung share. Tidak pernah baca, hanya judulnya, ini beritanya benar apa enggak, langsung share. Jadi sekarang sudah ditemukan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya matahari. Kecepatannya lebih dari itu, yaitu kecepatan nge-share. Belum dibaca langsung di-share. Ini kan tidak pernah dengerin, tidak pernah lihat. Kekuatannya di sini. Mendengarkan dan bertanya. Bertanya itu adalah pemimpin dalam percakapan. Kalau dalam sebuah berita atau siaran wawancara di televisi, ada pemateri, narasumber, ada presenternya yang menguasai situasi itu, pemateri presenternya atau narasumbernya? Presenternya. Dia bisa tanya, mengarahkan, bertanya terus. Bertanya itu bisa mengarahkan. Belajarlah bertanya. Pertanyaan itu ada 2 pertanyaan, yang tertutup, ada pertanyaan yang terbuka. Kita harus belajar sedikit tentang coaching. Pertanyaan tertutup itu jawabannya iya dan tidak. Apakah Bapak mau menjalankan ini lebih baik lagi? Ya, mau. Selesai. Tapi kalau pertanyaan, kira-kira bagaimana Bapak biar omset Bapak meningkat? Jawabannya pendek atau panjang? Panjang. Seorang yang datang ke tempat kita itu ditanya seperti itu. Coba saya kasih sampel yang punya sesuatu, tanya kepada saya. Ada yang punya sesuatu ditanyakan? Tidak. Ibu gimana Ibu? Ada mic Mas, mic person. Ini terus enggak? Paling itu Mas. Enggak usah pakai mic, jangan keras Bu. Monggo. Kira-kira kalau menurut Ibu bagaimana? Kalau yang real aja, pertanyaannya real, itu pertanyaan nggak real. Ya. Jadi saya sering sekali itu bisa dapat data yang dalam sekali dari saya bertanya. Karena orang bertanya gini, karakter orang. Lalu saya ngoncai satu persatu. Orang itu seperti ini. Banyak sekali yang terjadi seperti iceberg, gunung es, yang dia omongkan 1, 2. Kita bisa masuk ke sini. Masalahnya di sini. Dengan bertanya, sering bertanya.
Kalau seorang ambasador, nanti akan datang orang, maka bertanyalah terus menerus. Nanti kan dapat data, 1, 2 dikumpulkan. Satu ungkapan sekata bisa kita kejar. Jangan-jangan masalahnya di situ. Yang diomongkan masalahnya ini penjualan, masalahnya semua banyak 9. Ketika ditanyakan suatu masalah penjualan ternyata tidak. Makanya pertanyaannya sisa 5 tingkat. Kenapa? Ini penjualannya sulit Pak. Kenapa sulit menjual? Karena ini. Salesnya keluar masuk terus Pak. Kenapa keluar terus masuk terus? Karena gini. Dia tanya, mungkin gajinya kurang cukup Pak. Kenapa kurang cukup? Karena kita nggak bisa gaji lebih tinggi Pak. Karena kalau gaji lebih tinggi kan perusahaan rugi. Kenapa rugi? Bagaimana caranya biar nggak rugi? Bisa bagaimana? Bisa kenapa rugi? Kenapa nggak bisa jual harga tinggi? Bagaimana caranya biar tinggi? Karena gini, tanya terus sampai baik terakhir itu jawabannya. Bisa jadi baik yang kelima. Baik, kenapa? Yang kelima ini akan ketemu akar masalahnya. Di sini the mother of the problem. Boe masalah. Masalahnya boe mau gitu. Sama orang tuanya bermasalah. Jadi. Di sini. Ini bisa tanya. Pertanyaan terbuka. Baik, kenapa? Bagaimana? Apa yang Anda pikirkan? Apa yang kira-kira Anda lakukan? Sebutkan. Coba sebutkan masalahnya yang hari ini mungkin Pak saya bingung, nggak ngerti masalah saya datang ke sini tuh pokoknya stres. Saya nggak ngerti masalah saya itu apa. Coba disebutkan. Kira-kira masalahnya 1 sampai 5 masalah yang sering baru hari ini tadi aja. 5 masalah sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah dia bisa sebutkan 1, 2, 3, berarti kan sudah muncul. Kita mulai pertanyaan sini atau sini. Jadi orang yang mengatakan sesuatu itu hanya kulitnya kadang. Udah kelihatannya akar masalahnya di sini. Jadi kita nggak perlu hebat banget. Udah kelihatan hebat. Ini hebat banget itu pertanyaannya. Pertanyaannya berkualitas. Pertanyaan kualitas akan memberikan jawaban berkualitas juga, atau jawabannya yang benar atau yang penuh semangat, atau jawaban yang real. Kalau pertanyaan tidak kualitas, itulah kita. Kalau kita nggak punya pertanyaan kualitas, berarti kita nggak berkualitas. Pertanyaannya berkualitas. Yang sudah mengalami banyak orang konsultasi siapa? Sudah mengalami orang datang berkonsultasi. Betah berapa lama orang konsultasi Pak? 1 jam, 1-2 jam. 1 jam. Masalahnya biasanya apa Pak? Keluarga, masalah bisnis juga. Masalah keluarga, masalah bisnis. Masalah keluarga apa saja Pak? Biasanya dimulai dengan ekonomi. Ekonomi yang seperti apa Pak? Saya minta isi contoh kan bisa gitu contohnya itu. Iya kan? Bisa ngejar. Nah, itu 1 jam kita hanya tanya hal terus bisa. Tapi dia kan mengalir keluar. Dan orang ketika menyampaikan unek-uneknya kan istilah psikologinya katarsis. Karena ada orang tuh ada 2 tipe. Tipe introvert sama ekstrovert. Ekstrovert itu belum ditanya sudah ngomong. Satu jawab pertanyaan 10 jawaban. Kalau introvert jawabannya ya, tidak, nggak tahu. Mungkin, iya. Susah kan? Tapi kalau orang punya masalah itu biasanya awal itu sudah mau kelihatan Mas. Orang datang itu masalah itu datang. Baru juga setelah itu kan 1-2 minggu yang lalu orang datang ke tempat saya juga sebelum ke tempatnya Mas Agus itu. Dari wajahnya itu kelihatan ini masalah. Padahal 2 tahun sebelumnya saya udah ke tempat usaha dia. Usaha itu jualan koran. Jualan koran bisa dibayangkan hari sekarang. Waktu itu 2 tahun yang lalu saya udah ketemu Mas sampai itu ikut acara sekolah bisnis IBM. Gak pernah ikut. Karena saya tahu ini bermasalah. Ternyata setelah 2 tahun kita tarik sekarang, benar bermasalah. Datang tempat saya itu datang telepon itu berapa hari gak ketemu Mas. Saya butuh pengen ketemu Mas. Saya minta pertolongan. Ternyata masalahnya urusan sama Bang. Sama urusan Mas Agus, masalahnya gampang sekali Mas. Model masih lancar, bayarnya masih lancar, tapi walaupun dari utang sana sini masih lancar.
bisa baca kita tuh kalau udah pelan. Hanya Pak Epi bilang itu dari warawat wasa itu bisa membaca cash flow, benar Pak. Bisa kelihatan loh cash flow-nya tuh. Ya. Karena dia diajari financial literasi. Dari 1-2 ungkapan kata yang di dalam bisnis kita ketahuan dia cash flow-nya. Pertama mendengarkan, kedua bertanya. Jadi seni mendengarkan, seni bertanya. Mendengarkan itu sampai sini. Coba bisa seperti apa contohnya mendengarkan? Mendengarkan tuh ya. Jadi gini, orang kan semakin kalau ilmu NLP ya, saya nggak ahli NLP, tapi kita bisa mirroring orang sepertinya sama seperti dia, dia nyaman tuh. Orangnya kurung-kurung, kita ikut kurung-kurung. Orangnya geser kursi, kita ikut geser. Dia nyaman dulu. Mirroring, bisa seperti itu. Dan kita seperti mengikuti dia. Iya, dulu saya juga mengalami seperti itu. Senang nggak dia? Senang. Tetapi buktikan sekarang berhasil. Dulu saya juga mengalami seperti itu, dan sekarang masih. Ya. Salah kesini saya salah alamat. Kalian tunjukkan dulu saya mengalami seperti itu Pak, dan sekarang Bapak lihat sendiri sudah saya nggak ada masalah. Dia kan percaya, oh iya Pak, kapan itu Pak? Pokoknya saya sudah mengalami, tak tahu jawabannya Mas. Karena kita mau menyelesaikan masalah orang itu kita harus levelnya minimal satu atasnya, satu level di atasnya, level 2, level 1, gimana? Level sini kita level sini, atau 2 level di atasnya. Kalau kita 2 level di atasnya, maka kita akan bisa melihat itu lebih tajam. Karena orang yang bermasalah itu, dia itu seperti terkungkung dalam kurungan. Dia nggak bisa bergerak, seperti tidak ngerti apa-apa. Padahal dulu hebat. Ketika kita tahu kita dari atasnya sini lihat, maka oh masalahnya situ Pak. Pak itu kurungannya diambil dulu Pak. Oh iya ya gitu. Mas Agus itu kemarin nyamakan, saya ketemu yang konsultasi ke saya kan. Ketemu Mas Agus terus tak tanya gimana Mas Agus. Orangnya telepon saya, gimana Mas? Alhamdulillah Pak sudah ada jalan keluar. Hanya dibuka sedikit saja. Rata-rata orang seperti itu yang punya masalah ya. Kita hanya membantu buka. Loh, Bapak kan masih punya tanah besar ini kan bisa dijual. Tetapi kan ini punya orang tua. Tapi kan ini seperti itu. Tapi kan ini ya bisa dijawab terus. Oke. Pertanyaan terus menerus, dengerin pertanyaan. Karena intinya masalah dalam siapapun bermasalah, masalahnya itu bukan karyawan, bukan anak buah, bukan supplier, bukan toko, tapi masalahnya di dia. Orangnya yang bermasalah. Orang bisnisnya bermasalah, orangnya yang bermasalah. Karena business owner atau leader istilahnya business ownernya. Business owner mentalitinya yang bermasalah. Bermasalah dianya. Ketika orang-orang ini bermasalah, karyawan bermasalah, satpam bermasalah, kemudian keuangan administrasi bermasalah, kemudian ada supplier ada masalah, semua masalah itu bukan di sini, tapi di sini orangnya, dianya bermasalah. Selesaikan dulu masalahnya dia. Dengan cara tadi bertanya, mendengarkan, bertanya, mendengarkan. Ada satu cerita Pak Epi pernah cerita beliau sempat ikut tes untuk rektor di Unisula waktu itu. Tes rektor Unisula waktu itu ada dewan senatnya yang di situ semua sekitar 10 orang kira-kira ngetes masing-masing. Ngetes masing-masing ada 3 kandidat itu dites ditanya semuanya bertanya Pak Epi kemudian bertanya paling terakhir. Tapi ternyata dari pertanyaan Pak Epi itu semuanya mengikuti apa yang ditanyakan Pak Epi. Yang nggak pernah kebayang dia harus tanya seperti itu. Seorang kandidat rektor kan pede banget. Aku jadi kandidat rektor, saya yang jadi rektor, saya yang hebat, saya yang lebih hebat dari yang lainnya. Pertanyaan kira-kira salah satunya seperti ini. Bapak semua, saya mengingat omongannya Pak Epi.
Bapak semua, Bapak yang di sini. Apa keunggulan Bapak? Apa yang keunggulan Bapak sehingga Bapak pengen mencalonkan jadi kandidat rektor? Dia kan menjelaskan di situ, semua dijelaskan. Pertanyaan itu dijelaskan banyak sekali dia. Pertanyaan yang muncul adalah apa yang Bapak yakini, apa yang Bapak miliki sehingga kita itu yakin terhadap Bapak, bahwa saya milih Bapak. Jawabannya kira-kira mau mengunggulkan diri sendiri, saya hebat ini, saya lulusan ini, nggak akan dijawab. Bisa mati kutu. Sebagaimana saya melakukan wawancara pada karyawan baru yang level tertentu kan saya wawancara. Pertanyaan-pertanyaan itu yang luar biasa ini akan mengubah semuanya, kelihatan. Salah satu pertanyaannya, apa yang Bapak dulu kan di usaha ini, apa yang membuat, apa yang Bapak paling senangi di perusahaan dulu, dan apa yang paling tidak senangi? Kira-kira dia jelaskan apa? Yang paling senang kan jelaskan, saya ini, kelihatan semua nanti dia orangnya seperti apa. Yang nggak saya senangi, yang kemarin saya terima itu dari CFC itu, saya terima dia apa yang dia senangi seperti ini, yang tidak senangi apa? Yang tidak senangi itu di sana saya nggak bisa sholat Jumat Pak. Kan ketahuan berarti dia memelihara sholat Jumat. Saya bisa sholat Jumat, saya bisa. Tapi bisa jadi loh, apa yang tidak Bapak senangi di perusahaan Bapak? Saya nggak senang Pak, di sana suruh ngaji gitu. Ada bisa jadi. Padahal kita carinya ya orang ngerti agama. Bisa anak kayak pesantren tiap hari harus ngaji. Itu bisa muncul loh. Pertanyaan yang berkualitas. Ini latihan, bertanya itu seni, bertanya itu belajar. Mas, tidur. Apa yang Bapak senangi hari ini? Pencerahan yang seperti apa Pak? Mencerahkan. Luar biasa. Seperti apa Pak? Seperti utangnya lunas, luar biasa. Kira-kira kalau Bapak setelah ini, apa yang Bapak lakukan agar utangnya lunas Pak? Memperbaiki perusahaan memang sekarang belum tidak baik. Oh, mulai hubungan dengan Allah sekarang belum tidak baik. Memperbaiki, dapat pencerahan apa yang secerah-cerahnya. Seolah-olah utangnya lunas luar biasa. Jadi kalau ini berhenti, workshopnya selesai, dia akan ingat utangnya lagi. Jadi nggak usah selesai Mas ya. Jadi seminggu 2 minggu di sini ya kan lunas. Kan ini hidup di alam mimpi. Besok pulang alam nyata, langsung debt collector datang. Oke, ini pentingnya ya, seni bertanya dan mendengarkan. Prinsipnya mendengarkan. Jadi pertama dengarkan dulu, jangan bertanya dulu. Urutannya kan bertanya, mendengarkan baru bertanya. Kalau bertanya dulu, belum apa-apa orang datang langsung bertanya. Apa yang Bapak rasakan? Orang ini gimana? Dia tanya dulu, dia cerita. Oke, silakan monggo Pak. Saya biasa datang orang ke tempat saya, monggo silakan duduk misalkan. Pripun Pak? Sehat kabaripun? Alhamdulillah sehat. Monggo Bapak, enten perlu nopo niku? Dia tanyakan sesuatu, dia jelaskan. Ada perlu apa kan? Ini seperti ini. Saya ada masalah ini. Oh ini. Terus Pak? Terus gini. Oh ini. Lajeng? Oh iya. Belajar. Oh gitu ya. Iya. Oh ya. Gini Pak. Oh iya. Kadang diulang. Wah kita sulit Pak. Wah sulit banget Pak. Terus Pak gimana Pak? Kita ikut bantu ngulang juga. Ngulang dia ngomong itu. Saya itu sangat susah. Oh, gini. Oh ya susah Pak.
Saya juga merasakan seperti itu Bapak, jadi saya terasa Pak. Terus gimana Pak? Terus lagi dia akan keluar semuanya. Ya, keluar semuanya. Dia itu sebenarnya hanya pengen ngobrol. Brol. Kita dengerin itu, kita ikuti dia ya. Jangan pakai handphone. Ya Pak. Terus Pak, kira-kira nganyel, gandeng Pak. Terus gimana Pak? Sering kan di dalam rumah tangga kita sama suami istri sering nggak? Gara-gara handphone jadi masalah. Dia rebutan juga sama orang lain buat nggak enak banget kan? Ini apalagi orang punya masalah dari tempat kita, tanggalkan handphonenya dulu. Kalau ada telepon, Pak maaf Pak, ini saya angkat dulu, angkat selesai terus. Tapi kalau bisa nanti dulu, tinggal dia akan cerita terus. Karena kita peduli orang datang, kita dengerin, kita sedikit bertanya-tanya sedikit, maka akan muncul semua data itu. Muncul seperti ini masalahnya. Nah, dengan seperti itu, insya Allah nanti kita akan kita akan cari mengajarkan solusi. Tidak. Banyak orang itu tak dapat solusi dirinya sendiri. Misalnya dia punya masalah ini. Bapak, dari masalah 1, 2, 3 tadi, Bapak yang paling Bapak merasakan ini berat sekali. Ini Mas, masalah ini. Terus Bapak dengan masalah seperti ini, apa yang Bapak lakukan? Ini. Terus apa lagi Pak? Ini. Yang itu membuat Bapak tenang itu mana saja Pak? Ini. Oh ya. Terus apa lagi Pak? Gampang kan? Terus lagi. Gampang banget. Pertanyaan terus lagi. Bukan bener kan Pak? Enggak, jangan. Pertanyaan yang membuka orang itu buka terus menerus. Nanti kita putus, kita giring. Oh, Bapak terus apa yang Bapak akan lakukan dari kejadian seperti ini Pak? Saya berarti harus gini Mas. Kira-kira Bapak pikiran apa aja Bapak? Ayo kita bantu mikir Pak. Ayo Pak. Apa yang mungkin bisa Bapak lakukan? Coba sebutkan Pak. Kira-kira apa lagi Pak? Oh ini berarti ini bisa Mas ya? Oh iya bisa Pak. Apa lagi Pak? Oh ini lagi. Bisa perlu catat, bisa enggak? Kalau catat kayak sekolahan. Oh iya. Terus ada lagi Pak kira-kira yang belum pernah Bapak pikirkan? Coba Pak. Oh iya ada lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ada. Oh, luar biasa Pak. Tadi Bapak nggak tahu cara penyelesaian, ternyata udah bisa ada 10 penyelesaian Pak. Kira-kira Pak dari 10 ini yang paling memungkinkan dijalankan mana Pak? Ini Mas yang nomor 3. Oh iya nomor 3. Bisa kan? Kan kita nggak pernah jawab, nggak pernah ngajar, kita ngarahkan aja. Konsep coaching itu sebenarnya konsep coaching nanti kita bisa pelajari di V-Coach. Kalau nanti ada pembukaan V-Coach baru, saya bisa ikut teman-teman. Mendengarkan dan bertanya. Lanjut. Mas dibalik Mas, biar ada di sini Mas. LCD-nya. Ini sobek apa bukan? Kayaknya sobek ini. Ketiga, menunjukkan karakter. Nah tadi karakter kita. Orang kalau kita punya karakter yang bagus, yang baik, orang datang ke tempat kita itu juga senang. Senang mendatangi itu karena punya karakter. Dan ini terjadi tidak hanya di bisnis, kadang hubungan keluarga, sekolah anak itu dalam tempat kita. Tapi tadi jangan mengeluarkan uang. Sekali mengeluarkan uang jangan ikhlas 1, 2, 3. Lu kabeh wong njaluk duit dari ini. Makanya kita jadi nggak ikhlas. Maksudnya nanti kita datang orang lagi nggak digagas. Ujung-ujungnya njaluk duit. Tapi kalau enggak kita sejak awal saya mengeluarkan uang. Karena terenyuh, orang datang itu terenyuh. Apalagi baru cerita. Kalau orang pinjam, kalau kita pengen nyata sedekah, kasih aja. Ada teman Purworejo dulu, bisnisnya distributor snack. Omsetnya sehari 100 juta sampai 200 juta. Malam-malam tempat saya. Tempat saya waktu itu saya punya pabrik jamu di depan
Dari ruang tamu belakang saya kamarnya itu hanya kecil banget karena udah digeser sama pabrik jamu saya. Di depan itu ruang tamu tuh sampai jam 11 sampai setengah 12 nggak pulang. Saya mau nawarin tidur, teman saya nggak ada tempat tidur. Saya mau ngusir nggak enak kan? Terus akhirnya saya keluarkan uang itu. Cari penginapan. Punya masalah. Orangnya mungkin ada yang tidak saya sebutkan namanya. Mbak itu namanya. Karena suaminya memang terus susah. Padahal utangnya hanya 2 miliar. Buyung kesedihan. Kecilan bukan, wah hanya 2 miliar. Sedih. Terakhir ceritanya beliau itu disita, bukan disita, diambil terus diculik dibawa ke Surabaya sana sama perusahaan distributor utamanya. Sampai seperti itu, diculik dibawa ke Surabaya. Tapi kita memang harus tahu strateginya bahwa berhubungan sama perbankan, sama distributor yang berhubungan sama utang piutang itu seperti apa. Nanti belajar sama How to be debt free. Sederhana loh cara kita nyelesain utang. Kalau hanya utangnya 100 juta, 200 juta gampang. Orang datang, menagihnya itu diunek-unek. Habis itu diwantem, visum, lunas. Dan kolektor itu kita panasin sampai dia ngantem, kita terluka, visum, lunas. Malah sakitnya cuma sedikit. Artinya kita tahu ilmunya menghadapi debt collector seperti apa, menghadapi perbankan seperti apa gitu loh. Dapat ilmu baru. Kan kita yang paling masalah kita itu tidak konfront reality. Tidak menghadapi kenyataan. Kita ada orang datang nagih utang kita itu kita lari kemana-mana, lari kemanapun. Pekerjaan paling berat itu adalah lari dari masalah, lari dari kenyataan. Kita jelas punya orang datang hadapi. Dia memukul silahkan, enak atau lunas. Kita tinggal konversi utang kita berapa? 500 juta itu tuntutannya 500 juta. 1 miliar tuntutannya 1 miliar. Lunas pokoknya. Kita tahu ngadepinya. Hutang piutang hukumnya apa? Perdata, kecuali kita nipu. Kita nipu, menggelapkan barang, menggelapkan mobil. Bisa dibayangkan Mbak Bima itu yang kemarin sebelum Mbak Ebi itu 28 mobil rental digadein. 28 mobil rental itu, dia rental mobil 28 semua digadekan. Itu jangan seorang apa? Pidana. Jadi karena dibantu banyak orang akhirnya bisa keluar dari pidana masuk ke perdata. Perdata itu simple. Asal kita nanti di sidang ke persidangan kita sanggup membayar utang sanggup berapa? Sehari 1.000. Sudah bisa keluar. Perdata kan penting kita sanggup membayar. Sanggup. Sebulan berapa? 100.000. Sudah kita hebat. Tanya Mas Agus. Mas Agus. Pindah posisi nah. Saya benar enggak ngomongnya Mas? Jangan salah. Oh benar ya. Oke, seperti itu perdata dihadapi. Konfront reality dihadapi kenyataan. Karena saya yang punya utang sekian banyak orang, saya itu datangi satu persatu. Ajarkan teman-teman yang punya masalah, datangi orang itu, jangan lari. Datangi. Ada 2 kemungkinan kita punya masalah dengan orang itu. Kalau nggak kita datangi, dia tetap akan mendoakan. Kalau kita datangi, akan mendoakan juga. Saya mendatangi itu sama istri saya. Kira-kira enak enggak? Punya utang bertahun-tahun, datang tanpa bawa uang. Pokoknya datangi. Kira-kira enak enggak? Sudah nggak enak, biar datang. Dengan wajah terima kasih. Jadi kita sampaikan, Mas, maaf, saya punya utang, punya tanggungan dengan Mas. Saya insya Allah ingin membayar, tetapi nggak bisa sekarang. Saya minta doanya. Kira-kira didoakan dong? Doakan, iya Mas, kalau rezeki saya nanti ya, balik ke saya. Ya minimal seperti itu. Walaupun awal-awal kadang munek-munek esik, guru munek-munek tok. Hanya munek-munek tok.
Selesai, setelah itu dia puas. Oh dia itu hanya pengen mengungkapkan perasaan hatinya, sudah dengerin aja. Iya mas, saya yang salah. Sulit enggak seperti itu? Nggak ada begitu. Sulit ya. Walaupun utangnya hanya 1 juta, 2 juta, nggak ada begitu sulit sekali. Apalagi 2 miliar. Itu catatannya itu. Maksudnya. Tapi kalau kita nggak datang nih, nggak konfront reality terhadap orang itu, maka kita juga didoakan. Di doa diangkat, di SMS orang balas, di WA nggak dibaca tapi nggak dibalas, dibaca kelihatan biru-biru juga. Ini dibaca loh. Dia doakan. Muka-muka tabrakan mati. Doanya jelek kan? Tapi kalau kita datangi doanya baik. Dan semuanya saya datangi sama istri saya. Walaupun saya punya utang itu dengan banyak orang. Saya bisnis dengan berapa orang bangkrut, saya bisnis dengan berapa orang bangkrut. Ya, utang saya nggak ada di perbankan, hanya di perorangan itu. Saya datangi semuanya. Dan semuanya tidak ada yang marah-marah. Lihat wajah saya. Sakit. Oke, jadi datangi itu. Dan ini untuk teman-teman yang mengalami lakukan itu. Tapi kalau untuk orang yang datang tadi, pertama itu hadapi. Tunjukkan karakter kita, sikap kita bahwa kita itu orang Islam yang mau menyaur. Menyaur itu membayar. Mau membayar hutang. Karena hutang itu wajib dibayar. Itu tunjukkan, kita sendiri kita tanamkan bahwa hutang itu wajib dibayar. Bukan harus sekarang, enggak, yang penting wajib dibayar. Sampaikan itu ke klien kita yang datang. Sampaikan. Teman-teman sudah jadi ambasador. Pulang dari sini sudah ada klien yang numpuk nunggu. Di dalamnya ada yang mimbo-mimbo, debt collector. Klien-klien lain ini bukan klien ini, debt collector ternyata. Hadapi mas ya, hadapi. Bismillah. Siapkan wajahnya, kalau diantem lunas. Setuju kan? Paling bersemaput. Lunas kan? Ya, tunjukkan perilaku kita seperti apa. Kita tuh jadi orang seperti apa. Bahasa kita yang baik, yang sopan. Dan gini, kalau orang datang lagi kita utang dan kita tuh jangan pernah asal janji. Salah satu 7 yang harus dilakukan dan 7 harus 5 jangan. Itu salah satunya kita jangan pernah asal janji. Oh iya Pak, nanti 1 bulan lagi akan saya bayar. Belum ada bayangan, tambah dia kita penipu, ngomong tok. Ya kan dia minta loh Pak, dia minta kepastian. Iya, ya kita pastikan gimana, nggak ada. Kalau nggak ada, pastikannya gimana? Kalau kita Pak 2 minggu lagi insya Allah akan kita bayar. Kalau ternyata tidak ada 2 minggu lagi, Pak insya Allah 3 minggu lagi akan kita bayar. Nggak ada, Pak 4 minggu lagi akan kita bayar. Dia akan marah-marah. Tapi kan dia minta ini Pak, minta jatuh tempo, kapan harus dibayar? Ya, insya Allah saya bayar. Kapan? Insya Allah, aku rapor insya Allah. Kapan? Lah Bapak kan sudah insya Allah kalau saya punya. Lah kapan? Sebutkan. Ya, insya Allah Pak 20 tahun lagi. Minta sebutkan ya 20 tahun lagi dari sekarang kan sebutkan. Tapi artinya tidak boleh lari, kita punya itu bayarkan. Tunjukkan karakternya. Jadi ini ilmu ini untuk teman-teman dan untuk ambasador dan untuk yang lain gitu. Karena masih ada yang punya masalah di sini guys. Ketahuan dari ketawanya. Loh, tak kelihatan. Nomor 4, inspiring confidence. Seorang ambasador saya lihat ini gambar siapa nih? Mas hadapin sini mas. Karena terlepas dengan kelemahan dan kelebihan beliau, Pak Soekarno itu luar biasa confident, sehingga mengaruhi hampir seluruh negara di dunia. Ini zaman sekarang. Sekarang ada namanya Erdogan. Inspiring confident, kepercayaan yang luar biasa, menginspirasi banyak orang. Kita punya kepercayaan, kita bangun kepercayaan kita bahwa kita yakin selesai. Bahkan teman-teman saya itu
ketika saya jualan akun bangkrut itu, saya bawa barang baru. Ketika saya datang itu, ini apa lagi? Karena setiap saya datang itu bisnis saya itu ganti. Ini ngerti banget Pak Ari. Pak Ari itu tahu banget saya dulu. Bisnis saya tahu bisnis saya Mas. Gonta ganti. Jadi saya datang ke orang itu, ini apa lagi? Jadi pertanyaannya ini apa lagi? Berarti menunjukkan dia itu nanti kita gonta ganti bisnis. Ini apa lagi yang baru ini? Tetapi saya walaupun setiap bawa batu selalu pede, bahwa ini akan besar, ini akan besar. Kepedean kita itu membawa efek pada semua orang, bahkan pada diri kita, istri kita, karyawan kita, mertua kita juga. Ngerti mertua kita nggak punya apa-apa, suplai aja. Tapi karena kita pede, ikut pede orang tua kita, pede ngasih kita. Ini bakalnya yang balik berarti. Nah kita akan meyakinkan mertua, ini tiga terus orang balik paling. Kita nggak pede. Apapun masalah kita, karena orang punya PD. Nah, PD itu bukan berarti PD dia sangat PD. Iya, apa mas? Apa itu? Oh, pahitan ya benar. Oke. Orang yang punya percaya diri yang tinggi itu mengaruhi dirinya sendiri. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, bahkan karyawan kita itu kecil. Salah satu fungsi leader itu, salah satu atribut leader itu adalah vision. Memiliki visi. Saya itu nanti jadi gini, perusahaan saya itu pede, semua karyawan jadi pede. Kenapa karyawan kita banyak keluar? Karena nggak yakin sama kita. Sekarang dibayar murah, kadang masih yakin. Karyawan saya dulu saya bayar masih 300.000 waktu itu. Pede karena yakin perusahaan jadi besar. Sekarang sudah lewat ya. Waktu itu tahun 2006. Ya memang masih kita masih orang kampung part time, enggak waktu kita pakai waktu enggak. Tapi pede. Kalau kita sebagai ambasador juga pede bahwa kita pede itu bukan berarti terus kita sok hebat tapi nggak menjalankan. Kelihatan hebat, kelihatan punya sesuatu tapi nggak ada apa-apanya, itu bukan pede. Gablek namanya. Inspiring confident, kepercayaan diri yang menginspirasi banyak orang. Orang yang datangnya tadi, ketika kita punya kepercayaan diri, bertanya, menjelaskan, ketemu masalahnya ini mas, dia yang datang senang apa enggak? ...65 menit lagi. Dari 50 menit yang lalu. Oke, masih 3, 4. Jadi pede ya. Kita mencarikan solusi. Gini teman-teman. Bukan berarti kita bisa ngasih solusi. Kita yakin kita bisa ngasih solusi. Yang ngasih solusi kan Allah. Tapi kita yakinkan pada diri kita dan diri kita, mereka teman-teman itu yang datang, klien kita, bahwa ini selesai. Kenapa selesai? Allah tidak akan membebani seorang hambanya tanpa atau tidak sesuai dengan kemampuannya. Allah itu membebani hambanya sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia punya masalah 2 miliar, berarti kemampuan dia bisa menyelesaikan 2 miliar. Yes. Yes, dapat ini. Yes. Inspirasi ya. Ya. Jadi orang yang punya masalah 100 miliar itu memang Allah tuh tahu bahwa kamu bisa menyelesaikan 100 miliar. Itu sesuai kemampuan. Kalau itu tidak sesuai ya salah maksud ayatnya. Al-Baqarah ayat terakhir. Salah ayatnya kalau yang dibebankan kepada kita itu tidak sesuai kemampuan kita. Cuman kita sendiri aja yang nggak pede, tidak yakin terhadap kemampuan kita untuk menyelesaikan itu. Kalau kita yakin Allah pasti menolong, akan ditolong Allah. Yes, dapat. Kasih aja. Tas dulu. Ini semuanya tadi dapat cuma beli ya kan? Iya kan? Ini luar biasa Pak Irfan, biasa di luar. Nomor 5 adalah memiliki skill and tools. Kita memiliki skill, kita bisa menjelaskan. Makanya di IBM itu ada tahapan
tahapan ilmu atau skill yang bisa diajarkan. Kita harus dapat, kalau nggak dapat ini kita sendiri bermasalah. Salah satu ilmu yang kita dapatkan ini HTBDF, HTBDF. Ini yang sudah ikut siapa? Sudah ikut. Berarti mayoritas belum ikut ya. Ini banyak dasar bisnis disampaikan di sini. Jadi setelah ini kalau ada siap ikut semua? Kalau nggak dapat ini belum dapat nanti. Ruhnya harus ikut di sini. Saya ikut ini 3 kali. Apakah karena saya punya utang? Enggak. Saya ikut di Semarang, di Hotel Metro, kemudian di Surabaya, Hotel Singgasana, kemudian di Jogja, Hotel UGM itu. 3 kali saya ikut. Karena saya pengen mengajarkan juga ke orang lain waktu itu. Saya motivasinya itu. Kalau yang belum ikut, wajib hukumnya. Siap? Daftar mas, didaftar mas. Jogja. HTBDF, DP langsung. Jualan workshop mas. Saya hargai 2 juta. Kalau hari ini bayar 100.000. 100 atau 500. Nanti kita cari tempat yang beda dengan ini. Maksudnya beda itu biar nanti tempat duduknya jangan di depan gini terus. Saya ngomongin kasihan gitu. Satu, HTBDF nanti wajib ikut. Makanya memiliki, ketika ada customer atau klien mengatakan mas omset saya sekian, kemudian ini HPP saya sekian, kita HPP ki apa? Kan laku banget pokoknya. Saya COGS saya sendiri mas, COGS apa meneh? Revenue saya, Mangga toh. Harus ikut HTBDF. Kedua, finansial literasi. Sudah ada yang ikut finansial literasi? Yang belum ikut semuanya Pak. Sudah, berapa orang yang ikut? Nggak nyampe 10 orang kan? Berarti teman-teman yang lainnya siap ikut? Ya. Kapan? Mei. Ini rata-rata ini 2 hari, ini 2 hari. Harusnya 3 hari. 2 aja insya Allah cukup. Pagi sampai malam, pagi sampai sore. Ini teman-teman, di sini akan memahami tentang keuangan bisnis kita. Saya nggak ngerti akuntansi, justru itu. Nggak ngerti akuntansi harus ngerti ini. Yang ngerti akuntansi aja tak gojok sana. Ini 2 hari ini luar biasa. Jadi teman-teman kalau nggak ngerti ini ngajarin orang juga nggak ngerti. Tadi rangkaiannya kan seperti ini rangkaiannya. Pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3. Setelah pertanyaan itu orang tua, pasangan, kemudian ada masalah dengan syariat, ini clear, baru ke sini kan. Nah, di sini kita tanya banyak hal tentang materinya, ada di sini, ada di sini. Ini clear, kita ngerjakan ini. Ada toolsnya, tadi tools untuk bertanya. Pertama care dulu, kemudian bertanya. Kemudian kita pede untuk bertanya, karena ngerti toolsnya. Kalau nggak ngerti toolsnya, pede enggak? Nggak pede, makanya ngerti toolsnya, cara bermainnya, alatnya. Pokoknya siap ya, ikut ya. Ya. Sebelum puasa. Sebelum puasa, di mana? Di Jogja. Jogja aja ya. Paling dekat mana Jogja? Solo? Ya, yang paling dekat berarti Klaten. Paling tengah itu Dieng. Cocok. Ya. Dieng cocok Dieng. Cari tempat yang muat 250 orang. Ada nggak? Ada ya. Dan bayarnya di bawah 200. Paling bisa tenda. Ya. Siap ya Dieng ya. Wonosobo siap? Saya tarik cara tersalip. Dieng, HTBDF apa FL dulu? HTBDF dulu. Nanti setelah ini pindah lagi ke
Jogja lagi. Belajar. Ya, nanti teknis seribu. Prinsipnya ini, punya ilmu ini waktu Devi financial trust ini cukup. Ini dulu cukup. Toolsnya banyak. Ada toolsnya ini, ada buying business, ada turnaround, tapi belum cukup, nggak perlu ke sana. Ini dulu waktu Devi. Ini ada dua tuh Devi, waktu Devi up class juga ada, tapi ini cukup. Dua ini insya Allah cukup untuk membuka bisnis kita dan ada lain mas ya. Ada ini strong itu. Ini penting sekali sih. Toolsnya ini banyak sekali toolsnya yang bisa kita pakai. Kita tahap kita jalankan dan kita sambil praktekkan ke klien-klien kita, diri kita dan klien kita. Prinsipnya kita membaik, orang membaik. Kita memperbaiki orang, kita menjadi baik. Lanjut. Nomor 6. Memiliki keriduan. Nah, ini penting. Jadi jangan dikira kita menyelesaikan masalah itu karena kepintaran kita, karena kehebatan kita, karena kesolehan kita, enggak. Bukan. Karena kita ridho keriduan kita. Jadi yang namanya ridho itu, waktu bapaknya nyalon presiden, kalau semua orang yang satu ridho, rumah orang mah jadi presiden. Saya yang ridho cuma anaknya. Lainnya namanya Anil Agus, ada yang Basuki. Kalau semua orang Indonesia itu ridho, rumah Irama jadi presiden. Bapak Dewi telat nih. Pelawak yang lucu itu tidak ikut ketawa. Pelawaknya maksudnya yang ketawa. Nah, saya masih ketawa, tapi saya bukan pelawak. Memiliki ridhoan seperti ini teman-teman. Ada sahabat yang nikah tidak sahabat yang berkulit hitam. Sahabat yang berkulit hitam pengen menikah gak jadi-jadi. Seorang yang berkulit hitam nikah minta nikah pada Rasulullah, tidak jadi-jadi nikahnya. Jadi dia pengen nikah tuh jadi-jadi karena kulitnya hitam. Hitamnya itu lebih hitam dari rambutnya Mas Kasih. Kenapa dia nggak jadi wallahualam? Tapi ketika dia berganti-ganti, akhirnya dia bisa menikah dengan seorang gadis yang cantik sekali, salah satu sahabat juga. Orang yang wanita ini kenapa dia mau menikah dengan orang yang kulit hitam, kelam? Karena keriduan. Apa buah dari keriduannya? Buah dari keriduannya adalah setelah nikah belum sempat berhubungan, sang laki-laki ini pergi ke medan jihad, meninggal. Syahid. Apa buah keriduannya? Wanitanya dapat apa? Dapat surga insya Allah. Suaminya orang yang mati syahid. Keriduan sampai seperti ini. Keriduan anak dengan ibunya, ibu dengan anaknya. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau kita ridho itu salah satu tidak minta bayaran. Tidak minta bayaran. Kalau minta bayaran itu Roma. Tidak minta bayaran atau tidak mempermasalahkan bayaran. Tidak mempermasalahkan bayaran itu dibayar kilo gelem. Orang dibayar ya gelem. Seorang pendakwah dai yang bayarnya minta tarif kira-kira kita hanya apa enggak? Hanya, walaupun senang lucu tapi minta bayaran tarifnya sekian. Tapi kalau dia bayar piro-piro gelem, bayar gelem, kita senang, kita ikut ridho. Karena hidayah Allah itu datang ketika kita ridho. Saya banyak sekali dapat ilmu itu ketika saya ridho dengan guru ridho dengan saya. Sebagaimana teman-teman dapat manfaat itu karena ridho.
Ridho dengan penyampai materi penyampai itu karena kita sama-sama tidak memasalahkan apa-apa. Kita satu perjuangan. Keridoan itulah yang membawa semuanya itu menjadi lebih baik. Masih ingat cerita seorang sahabat yang tidak bisa meninggal gara-gara orang tuanya tidak ridho. Siapa namanya? Al-Qamah. Kenapa dia nggak bisa meninggal? Karena ibunya tidak ridho. Sampai seperti itu, malaikat nggak nyabut nyawanya gara-gara ibunya nggak ridho. Untung sampai jadi ridho ibunya. Kalau misalnya ibunya nggak ridho, dia mati. Dengan kondisi ibunya tidak ridho, apa yang terjadi di akhirat nanti? Siksa. Hanya keridoan dengan orang tua luar biasa. Kalau hari ini teman-teman yang jarang ke tempat ibunya, jarang telepon, bahkan jarang datang ke orang tuanya dengan alasan sibuk, mulailah hari ini. Setelah ini minimal telepon, SMS, datang ibu dengan membawa hadiah secukupnya. Orang tua nggak peduli berapa nih jumlah hadiahnya, tetapi perhatian caranya tadi. Keriduan orang tua dari situ. Kenapa bisa kita nggak jalan-jalan? Bisa jadi orang kita nggak ridho, yang kita nggak tahu. Taunya di ustaz beres-beres saja. Bahkan seorang ustaz pun jarang, saya beberapa ketemu ustaz yang jarang ketemu orang tuanya. Ada satu ustaz di Jogja yang berapa kali masuk TV. Ustaz yang di mana-mana menyampaikan tentang kecintaan. Waktu ketika ibunya didatangkan di sebuah stasiun radio, ternyata 3 tahun tidak pernah pulang. Apa yang disampaikan ustaz tadi tentang kecintaan, tentang keriduan, omong kosong. Ada yang pernah lihat? Ustaz cinta. Dia menyampaikan tentang cinta, tetapi ibunya 3 tahun tidak pernah didatangi. Apakah dia disampaikan cinta betul? Nonsense. Maka dari itu kita pengen membangun umat, membangun negeri. Orang tua kita nggak pernah kita datangi. Kita sering marah-marahi, kita cuek, itu tanda-tanda kita tidak mau maju. Allah itu mendatangkan rezekinya kepada kita itu dengan keriduan orang tua luar biasa. Apalagi bisa menghajikan orang tuanya, mengumrohkan orang tuanya, itu suatu kebahagiaan luar biasa. Mulai hari ini teman-teman yang belum bisa mengumrohkan orang tuanya, berniat, ya Allah, mampukanlah saya mengumrohkan kedua orang tua saya. Insya Allah semoga sampai 1 tahun, 2 tahun berangkat umroh sama orang tua. Ada kebahagiaan luar biasa. Saya ketika ibu saya ajak ibu saya kasih kabar waktu melihat Ka'bah pertama kali itu, saya itu menangis luar biasa. Ucapannya saya kepada saya apa? Le, matur nuwun ya. Apa bahasa itu? Luar biasa. Le, matur nuwun ya. Sampai nangis itu. Bisa diajak melihat Ka'bah sama. Seperti itu orang tua. Tidak butuh apa-apa orang tua itu. Butuhnya kita menghormati ridho, memuliakannya. Bahkan tidak memberikan apapun orang tua kita bisa ridho. Yang penting kita care, peduli. Ya teman-temannya belum sama hari ini dengan orang tuanya masih belum ketemu, jarang ketemu, sebulan sekali dengan alasan jauh, niatkan datangi orang tuanya minimal sebulan sekali. Jalani satu kebaikan akan datang muncul, rezeki akan datang terus menerus. Yang terakhir, 6. Menciptakan kader. Jadi salah satu fungsi ambasador mencetak kader diri kita dan orang-orang di bawah kita. Kader itu adalah ambasador. Ambasador adalah kader. Ada sebuah cerita. Masih cukup waktu, Mas? Ada satu negeri yang Pak Adi sebutkan kemarin, dari negeri kaum barbar Tartar. Jadi kaum Tartar yang orang ibunya kaum barbar itu hari demi hari, bulan demi bulan, bertahun tadi menghabiskan satu persatu negeri Islam. Salah satu yang utama yang dihancurkan adalah negeri 1001 Malam.
jutaan orang dibunuh, jutaan judul buku dihancurkan, dihanguskan, sehingga air yang mengalir di sungai Tigris waktu itu adalah air warna hitam sama merah, hitam tinta dan merah darah orang-orang yang dibantai. Dan sejak saat itu kaum barbar atau kaum Tartar yang dipimpin oleh Genghis Khan Kublai Khan adalah menjadi nightmare, menjadi mimpi buruk bagi seluruh penduduk atau seluruh negeri-negeri Islam di saat itu. Perlawanan tidak ada sama sekali. Bahkan ketika ada surat yang menuju pada satu negara Islam, dia menyerah, kalah sebelum melawan. Daripada hampir habis, hancur, nyerah semuanya, hampir semuanya. Dan pergerakan bangsa Tatar itu hari demi hari sampai pada menghabiskan seluruh negeri Islam. Titik akhirnya sudah hampir menuju Mesir. Di tempat yang lain di negeri Mesir itu, sementara negeri lain yang besar-besar, ada muncullah seorang nama yang dilahirkan di situ, yang pernah dijual belikan menjadi seorang budak, seorang anak bangsawan bernama Saifuddin Qutuz. Saifuddin Qutuz itu sejak kecil dididik oleh bapaknya, kemudian diungsikan karena diserang oleh barbar. Kemudian dia sampai pada dijual menjadi budak, kemudian dibeli oleh bangsawan Mesir waktu itu, sampai tidak tertentu dia menjadi penguasa di Mesir, menjadi penguasa Mesir. Dan Saifuddin Qutuz adalah satu-satunya orang yang saat itu berani memproklamirkan melawan bangsa Tatar. Dengan segala upaya dilakukan Saifuddin Qutuz waktu itu, dengan perbaikan pasukan, perbaikan ekonomi, bahkan negara Mesir waktu itu untuk membiayai perang sangat sulit, sehingga dengan terpaksa harus menarik pajak. Tetapi ternyata menarik pajak oleh ulama-ulama di sana tidak boleh menarik pajak kepada rakyat, kecuali negara benar-benar sangat butuh. Pertama, kedua, orang-orang kaya, bangsawan semua diambil hartanya, silahkan narik pajak dari rakyat. Habis itu pajak ditarik dari rakyat, semua upaya dikumpulkan untuk membiayai perang melawan bangsa Tatar. Singkat cerita, terjadilah pertempuran antara pasukan Saifuddin Qutuz dengan bangsa Tatar. Pertempuran demikian sengitnya, karena bisa dibayangkan sebuah bangsa yang tidak terkalahkan sama sekali, dan Saifuddin Qutuz memimpin bangsa yang kemungkinannya kalah karena temannya kalah semua. Bisa dibayangkan spirit pasukan waktu itu melawan Jalut, melawan Goliat, Talut melawan Jalut. Sebuah pasukan yang kecil melawan sebuah pasukan yang besar sekali. Tapi dengan keyakinan yang luar biasa, Saifuddin Qutuz bisa meyakinkan seluruh negaranya, seluruh pasukannya untuk melawan, seluruh pasukannya untuk melawan bangsa Tatar. Akhirnya dalam peperangan itu, salah satu kuda sang Saifuddin Qutuz tertebas pedang dan dia jatuh. Jatuhnya Saifuddin Qutuz ini membuat salah satu pasukannya berlanjak langsung menarik dia menaik. Apa yang diucapkan seorang pasukan kepada Saifuddin Qutuz? Saifuddin Qutuz tidak boleh mati. Kalau kamu mati, bukan kamu yang mati. Kalau kamu terluka, bukan kamu yang terluka. Kalau kamu kalah, bukan kamu yang kalah. Kalau kamu kalah, yang kalah Islam. Kalau kamu mati, yang mati Islam. Bangkitlah semangat Saifuddin Qutuz. Akhirnya dia mengucapkan satu kata, yang kata ini baru pertama kali diucapkan oleh dia. Wa Islam. Wa Islam. Kita Islam. Kalau kita mati, Islam yang mati. Kalau kita hancur, yang hancur Islam, bukan kita. Maka pasukan semuanya bergerak, semangat melawan pasukan barbar, dan akhirnya terjadi kemenangan luar biasa. Pasukan Tatar hancur, pimpinannya mati dibunuh oleh pasukan Islam. Sebagaimana yang terjadi saat ini di dalam organisasi apapun Islam, hancurnya Muhammadiyah bukan Muhammadiyah yang hancur. Hancurnya ilmu bukan hancur, tapi Islam yang hancur. Apalagi IBM, hancur bukan IBM yang hancur, Islam yang hancur. Itulah spirit yang bisa kita pahami. Apakah selesai sampai di sini Saifuddin Qutuz? Tidak. Setelah menangkan perang, dia pulang
Di tengah perjalanan dibunuh oleh pasukannya. Salah satu panglimanya mengkhianatinya dan dibunuh. Tetapi rakyat kasih tahu bahwa kalau Sayyidun Qutuz mati karena sakit, menderita karena akibat perangan, luka-luka sehingga mati. Sedemikian ini Allah memperjalankan seorang Sayyidun Qutuz hanya untuk sebagai peran mortir untuk membunuh pasukan Tatar. Apakah dia menikmati kemenangan? Tidak. Menjadi seorang raja karena sudah memenangkan perang? Tidak. Setelah itu mati. Dan ini yang mungkin bisa akan kita alami. Kita berjuang untuk Islam, kita berjuang untuk kebangkitan Islam ini. Bisa jadi kita tidak menerima, bisa ikut kita tidak menerima. Karena di akhir zaman itu nanti tegaknya Islam. Rasulullah berkali-kali menyampaikan bahwa akhir zaman nanti Islam akan tegak di bawah naungan Islam. Dan kita di mata Allah sebagai apa? Sebagai penghancur, sebagai pecundang, sebagai yang menghalang-halangi, atau sebagai orang yang bahu-membahu melakukan kebaikan untuk kebangkitan Islam. Kita akan ditanya sama Allah. Bisa jadi kita akan mati sebelum Islam bangkit. Bisa jadi kita akan mati sebelum Islam akan tegak. Bisa jadi kita mati sebelum orang-orang itu bisa menyalakan syariat Islam dengan benar. Sebelum orang-orang menikmati kejayaan Islam, kita bisa mati. Tetapi kita berlaku sebagai apa? Di mata Allah. Apakah sebagai seorang pecundang? Apakah sebagai orang penghancur Islam? Apa orang yang merecoki Islam? Adanya kita menjadikan Islam menjadi lebih hebat? Apakah adanya kita menjadi Islam menjadi sengsara, menjadi Islam menjadi jelek? Itulah yang akan ditanya sama Allah. Kita sebagai apa peran kita? Sebagaimana cerita di sebuah negara di Timur Tengah, ada seorang yang bukan pejabat, bukan tokoh masyarakat, dan bukan ulama. Ketika terakhir hidupnya, dia mati disolatkan lebih dari 6 juta orang. Dia adalah seorang pengawal hakim bernama Mumtaz Husain. Dia seorang pengawal hakim yang mana ketika dalam persidangan sang hakim menghina tentang syariat Islam. Karena dia hanya seorang pengawal dan dia meyakini keyakinan dia bahwa ini Islam dihina di depan mata saya. Pengawal bahwa dia seorang tentara yang dia bawa senjata, langsung hakimnya ditembak, mati di tempat. Dan apa yang terjadi? Sang pengawal itu dihukum mati dalam sekian tahun, baru awal tahun kemarin dihukum gantung oleh penguasa saat itu. Kenapa dia mati? Karena membela Rasulullah. Rasulullah dihina di depan dia. Apakah mati seperti ini dipilih dia? Iya. Apakah dia tahu konsekuensinya bahwa membunuh seorang hakim akan dipenjara dan dibunuh mati juga? Iya. Tapi dia memilih ini. Lantas kita akan mati seperti apa? Mati yang orang mencampakkannya, mati orang yang malaikat pun bahkan tidak mau melihat kita. Apakah mati seperti yang terjadi zaman sekarang? Seorang yang zaman sekarang, bukan zaman dulu, bukan zaman sahabat, tapi zaman sekarang, seorang Mumtaz Husain, dia mau membela agamanya ketika di depan dia dihina. Dan apa upaya yang dia lakukan? Dia menembak sang hakim karena syariat Islam dihina waktu itu. Pilihan mati itu hanya sekali. Sebagaimana Sayyidun Qutuz, dia mati untuk kemenangan Islam. Kalau kita hanya mati untuk diri kita sendiri, untuk keluarga sendiri, tidak usah hidup. Tidak usah hidup. Nggak ada gunanya. Kalau kita ada di dunia ini ternyata mengganggu Islam, mengurangi kehebatan Islam, menjelekkan Islam, nggak usah hidup. Ngapain hidup? Tidak ada bedanya dengan binatang. Tapi kalau kita meyakini bahwa adanya kita menjadi kebangkitan Islam, adanya kita menjadi kemenangan Islam, adanya kita menjadi bagian dari kebangkitan Islam, maka jadikanlah kita seperti itu. Jadikanlah kita menjadi pejuang Islam. Allah Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.